やってやろうじゃねえかリライフ。いや、何ビビってんの俺。入りづれー。よしの席なんですけど。ありがとうございます。すみません。さっそ Hai halo, para penonton setia FJ Kun. Balik lagi ketemu sama Minchan di channel kesayangan kita ini. Seperti biasa, kita bakal bahas alur cerita anime, donghua, manhwa, maupun live action keren dengan durasi yang panjang banget. Kali ini, kita bakal bahas anime berjudul Real Life. Anime ini bercerita tentang Arata Kaizaki, seorang jomblo sekaligus pengangguran berumur 27 tahun. Dia mencari pekerjaan ke sana dan ke sini tapi tak kunjung dapat, padahal ijazah S1 sudah di tangan. Kayaknya alasan kenapa dia nggak dapat kerja dan nggak dapat cewek ya karena dia kurang ganteng. Setelah berhenti dari sebuah perusahaan pertama kali dia bekerja, dia selalu kesulitan dalam menjalani interview di beberapa perusahaan. Kehidupannya yang sedikit suram dan kurang berwarna, tiba-tiba saja berubah tajam saat bertemu dengan Ryo Yoake, anggota Real Life Research Institute yang menawarkan Arata kesempatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik dengan bantuan pil misterius. Tanpa berpikir panjang, dia pun meminum pil tersebut. Arata terbangun keesokan harinya untuk menemukan bahwa penampilannya telah kembali ke usia 17 tahun. Arata segera mengetahui bahwa dia sekarang menjadi subjek eksperimen unik dan harus bersekolah di sekolah menengah atas sebagai siswa pindahan selama 1 tahun. Meskipun awalnya dia yakin akan sangat mudah karena dia sudah pernah mengalaminya di masa muda, ternyata doi salah, dia gagal dalam semua ujiannya. Nah, udah penasaran sama cerita selanjutnya? Yuk langsung aja, Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirozu no Kakayaro. Arata Kaizaki menerima telepon dari teman-temannya yang mengajaknya nongkrong. Dalam perjalanan, dia memikirkan salah satu interview kerja yang dilakukannya belum lama kemarin. Salah satu dari mereka menanyakan alasan Arata mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, padahal dia baru bekerja selama 3 bulan. Arata beralasan lingkungan di tempat kerjanya tidak cocok dengan dirinya. Dalam perjalanan pulang, Arata menerima telepon dari ibunya yang menanyakan hasil interviewnya. Ia memberitahu dirinya gagal mendapatkan pekerjaan tersebut. Ibunya mulai mengomel dan memberitahu dia tidak akan mengiriminya uang bulanan lagi. Setelah panggilan berakhir, seorang pria muncul dan menyebutkan nasib menyedihkan Arata sebagai pengangguran di usia 27 tahun. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Ryo Yoake sebagai perwakilan dari Lab Real Life. Ryo memberitahu bahwa Arata telah dipilih sebagai subjek percobaan Real Life dan selama itu perusahaan akan memenuhi semua kebutuhan Arata serta membantunya mendapatkan pekerjaan. Ketika Arata bertanya apa yang harus dilakukannya, Ryo memberinya sebuah pil. Keesokan paginya saat terbangun, Arata terkejut melihat pantulan wajahnya di cermin yang menjadi lebih muda. Ia kemudian teringat pertemuannya dengan Ryo yang memberitahu pil tersebut akan membuatnya menjadi lebih muda dan hal yang harus dilakukannya adalah kembali menjadi murid SMA hingga musim semi tahun depan. Saat itu, bel berbunyi dan Arata membukakan pintu untuk Ryo. Laki-laki itu datang untuk memberi selebaran SMA Aoba dan kontrak persetujuan yang harus ditandatangani. Mendengar gerutuan Arata yang menyesal karena meminum pil saat dalam keadaan mabuk, Ryo memberitahu bagaimanapun jika dia kembali ke masa SMA, maka Arata memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya yang menyedihkan jika tidak ingin menjadi nit abadi. Akhirnya, Arata memantapkan tekadnya untuk bertahan selama 1 tahun sebagai murid SMA
dan setuju menandatangani kontrak. やってやろうじゃねえかリライフ Setelah itu, Arata menuju SMA Aoba dan mendapati dirinya sebagai murid kelas 3. Ia kemudian masuk ke kelas dan memilih meja paling belakang. Namun, seorang murid perempuan bernama Chizuru Hishiro mendekatinya dan memberitahu bahwa itu adalah mejanya. Chizuru menunjuk ke papan tulis tempat di mana pengumuman tempat duduk tertulis. よし私の席なんです。名簿が出席番号。 Sambil menahan malu, Arata kemudian menuju mejanya yang berada di dekat jendela. Ia mendengar suara murid lain dan terkejut saat melihat Ryo ternyata juga menjadi murid di kelas tersebut. Seorang guru masuk dan memperkenalkan dirinya dengan nama Amatsu yang merupakan wali kelas murid di kelas tersebut. Arata menduga dalam umur sebenarnya dirinya mungkin lebih tua daripada Amatsu. Semua murid diminta berdiri untuk memperkenalkan diri satu sama lain. Arata memperhatikan Ryo berasal dari kelas 2-3 dan menebak kemungkinan laki-laki itu sebenarnya memang murid SMA. Ia mengamati Chizuru yang memiliki ekspresi dingin dan meyakini bahwa gadis itu adalah murid teladan di sekolah. Arata mencoba mengingat murid yang duduk di dekatnya bernama An Onoya yang ternyata juga memperkenalkan diri sebagai murid pindahan seperti dirinya. Beberapa saat kemudian, setelah perkenalan selesai, Amatsu mengumumkan ujian akan segera dimulai. Arata terkejut karena dirinya tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Ia memeriksa tasnya dan menyadari dirinya tidak membawa alat tulis. Amatsu mendatangi meja Arata dan memeriksa tasnya. Ia menemukan rokok dan menyuruh Arata menemuinya sepulang sekolah. Saat lembar jawaban dibagikan, Arata bingung bagaimana dirinya mengerjakan soal tersebut. Namun, Rena Karyu menolongnya dengan meminjamkan pensil. Sepulang sekolah, Arata hampir lupa untuk menemui Amatsu. Ketika berhadapan dengan wali kelasnya, ia mengetahui Amatsu berusia 25 tahun dan mengkonfirmasi dugaan bahwa dirinya memang lebih tua. Ia mendengar omelan Amatsu yang melarangnya merokok dan bagaimanapun, Arata memuji gurunya yang meski masih muda, Amatsu menjalani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan mampu menjadi guru yang baik. Mendengar pujian tersebut, Amatsu senang karena banyak orang meremehkannya dan berterima kasih kepada Arata. Tiba-tiba, kilasan seorang wanita muncul dan sempat membuat Arata tercekik. Amatsu menyadarkannya dengan memberinya surat penyesalan dan menyuruhnya mengembalikannya besok. Dalam perjalanan pulang sekolah, Arata bertemu dengan Ryo yang memberitahunya bahwa dia juga orang dewasa dan alasannya berada di SMA adalah sebagai asisten untuk mengawasi Arata sebagai subjek percobaan. Arata mengungkapkan ia hanya perlu bertahan selama 1 tahun dan menjadi murid SMA yang biasa-biasa saja demi mendapat pekerjaan. Namun, Ryo menyarankan Arata untuk menikmati masa real life-nya dengan sebaik mungkin. Keesokan harinya di kelas, Amatsu menunjuk Chizuru dan Oga sebagai ketua kelas. Arata mengamati Rena yang terlihat kesal karena gagal mendapat posisi tersebut. Saat hasil ujian dibagikan, Arata mendengar bahwa semua murid yang mendapat nilai di bawah 50 harus mengikuti remedial. Untuk itu, Oga yang mengetahui semua nilai ujian Arata di bawah standar, ia menawarkan bantuan untuk membantunya belajar. Mendengar pembicaraan tersebut, Onoya juga minta bergabung dan menunjukkan nilainya yang ternyata jauh lebih parah dibanding Arata. Saat istirahat, Onoya, Arata, dan Oga makan bersama di kantin. Onoya dan Arata menggoda hubungan Oga dengan Rena. Onoya menceritakan kejadian saat kelas 1 di mana dirinya memasang tindik di sebelah telinga. Ia kemudian memberikan satu tindiknya kepada Rena yang meski sempat mengomel, gadis itu tetap menerimanya. Oga mengatakan jika mereka menganggapnya pacaran, Rena pasti mengamuk. Namun, Onoya dan Arata bisa mengetahui perasaan Rena kepada Oga sebenarnya. Dan karena Oga yang tidak peka, Onoya dan Arata hanya bisa geleng-geleng. Saat itu, mereka melihat Chizuru yang tampak berdebat dengan ibu kantin. Arata memutuskan mendekatinya dan menanyakan apa yang terjadi. Ia kemudian mengetahui Chizuru tidak membawa uang sementara dirinya ingin memesan ramen. Arata memutuskan meminjamkan uang kepada Chizuru dan meski sempat bersikeras menolak, gadis itu akhirnya menerima dan berjanji akan mengembalikannya besok. Setelah kembali bergabung dengan Oga dan Onoya,
Arata mengetahui dengan pin perak ketua kelas, murid-murid tertentu rupanya bisa memesan makanan apapun di kantin secara gratis dan menerima beberapa fasilitas dari sekolah. Atas alasan itulah Chizuru tidak membawa uang ke kantin, namun ternyata pinnya malah tertinggal. Sepulang sekolah, saat hendak memberikan surat pernyataan kepada Amatsu, Arata berpapasan dengan Chizuru. Keduanya mengobrol beberapa hal dan Arata mengetahui Chizuru adalah gadis penyendiri yang tidak memiliki teman. Untuk itu, Arata setuju menjadi temannya dan saling bertukar nomor telepon. Saat berada di apartemen, Arata berniat merokok, namun kemudian ia teringat pembicaraannya dengan Amatsu tempo hari. Arata menerima panggilan dari Ryo yang mengingatkannya bahwa dengan penampilan SMA, Arata akan kesulitan membeli rokok sehingga dia menyarankannya berhenti. Ryo juga memintanya untuk berteman dengan Chizuru karena di tahun sebelumnya gadis itu selalu menyendiri. Ia kemudian memberitahu setelah eksperimen real life berakhir, maka seluruh ingatan orang-orang yang terlibat dengan Arata pada masa ini akan dihapus seolah ia tidak pernah ada. Namun, ingatan Arata akan dibiarkan dan hanya akan dihapus jika ia membocorkan eksperimen tersebut kepada orang lain. Ryo memintanya berhati-hati jika tidak ingin kehilangan kesempatannya mengubah masa depan. Saat panggilan berakhir, Arata menerima pesan dari Chizuru yang berterima kasih atas bantuannya. Gadis itu juga berjanji akan menepati janjinya untuk mengembalikan uang Arata besok. Ia melihat Chizuru mengiriminya stiker kucing dan Arata langsung membalas pesan tersebut. Ia mengatakan stiker tersebut sangat mirip dengan Chizuru. Selama beberapa saat tidak ada balasan sehingga Arata berpikir gadis itu marah. Namun ternyata Chizuru membalas pesannya lagi dengan menirukan suara kucing. Nya. Arata langsung tersipu dan menganggap Chizuru sangat imut. Ia kemudian memasukkan kembali rokok yang diambilnya dan memutuskan mengikuti saran Ryo. Keesokan harinya, Arata menemukan amplop berisikan uang yang dikembalikan Chizuru. Ia menemui gadis itu di kelas dan menanyakan mengapa Chizuru melipatnya seperti itu. Gadis itu menjelaskan, dia mencari tahu di internet tentang cara mengembalikan uang dan menemukan tutorial melipat kertas sehingga mengikutinya. Setelah duduk di bangkunya, ia bersama Onoya menunjukkan nilai remedi yang membuat Oga nyaris pingsan karena keduanya malah mendapat nilai lebih parah. Rena yang mendengar obrolan tersebut mengasihani usaha Oga mengajari keduanya yang tampak sia-sia. Saat itu, Chizuru datang dan memberitahu guru memanggil Oga bersamanya ke kantor. Mendengar pembahasan mereka, Chizuru menyebut Arata sebagai orang bodoh tulen. Oga menyarankan Chizuru tidak terlalu kaku dan menyuruhnya memanggilnya Kazu karena lengkapnya Kazuomi Oga. Saat mendengar Chizuru memanggilnya Kazu, Rena terkejut sementara Oga sangat senang. Chizuru mengingat dirinya harus mencoba membangun pertemanan sehingga saat menyadari Rena menatapnya, ia mencoba menyapa gadis itu dengan tersenyum. Namun, senyum yang ditampilkan Chizuru malah menyeramkan dan Rena menganggapnya sebagai ejekan. Arata yang melihatnya mencoba menjelaskan bahwa itu adalah senyum sapaan Chizuru. Namun Rena tidak setuju dan mengklaim senyum tersebut adalah hinaan untuknya. Saat jam pelajaran olahraga, murid laki-laki diminta melakukan lemparan bola tangan. Arata terkejut karena dua murid pertama memiliki fisik dan lemparan yang bagus. Saat giliran Oga, dia hanya bisa melempar bola sejauh 2 meter sehingga Arata mengklaim meski berotak encer, dia sangat payah dalam pelajaran olahraga. 2 meter. Ketika gilirannya tiba, Arata percaya ia mampu melempar bola dengan bagus. Namun karena fisik sebenarnya yang sudah bukan anak SMA lagi, lemparannya hanya bisa menjangkau 1 meter dan bahunya terasa sangat kaku. Ia kemudian teringat penyakit jomponya dan menerima tatapan mengejek dari Oga. Setelahnya, Arata bersama Oga memperhatikan murid perempuan yang melakukan olahraga sprint. Arata memuji kemampuan berlari Rena yang sangat cepat. Namun, ternyata ada seorang murid perempuan lain yang bernama Tamarai memiliki kemampuan berlari lebih cepat dibanding Rena. Meski bersaing, Arata melihat keduanya sangat akrab.
Tiba-tiba Aki datang dan memarahi Arata yang menatap Tamarai dengan pandangan mesum. Namun, seorang murid lain meminta maaf dan menyeret Aki pergi. Oga memberitahu Aki sudah berteman dengan Tamarai sejak lama, sehingga Arata menyimpulkan laki-laki itu marah karena cemburu gadis yang disukainya diperhatikan laki-laki lain. Saat giliran murid laki-laki yang melakukan sprint, Arata melakukan pemanasan agar tubuhnya tidak kaku. Ketika peluit terdengar, ia langsung berlari sekencang-kencangnya dengan penuh percaya diri. Namun, tiba-tiba kaki rentanya berulah sehingga Arata terjatuh. 俺一番前か。視界に誰も入ってこ走れ。Asaji yang melihat lutut Arata terluka parah langsung menggendongnya ke UKS. Sementara, Arata menahan malu karena dirinya digendong oleh anak-anak berumur 10 tahun lebih muda darinya seperti Tuan Putri. Di hari berikutnya, Arata melihat Chizuru dalam perjalanan berangkat sekolah dan mendekatinya. Mereka mengobrol beberapa hal hingga mencapai sekolah. Saat itu, Rena memperhatikan keduanya dan terkejut begitu melihat senyum Chizuru yang terlihat manis. Rena kemudian menyadari perbedaan senyum yang diberikan gadis itu kepada dirinya dan Arata. Ketika keduanya menuju ke arahnya, Chizuru lagi-lagi tersenyum dengan cara yang mengerikan. Rena merasa gadis itu hanya berpura-pura menjadi anak teladan dan hanya menunjukkan sikap manisnya di depan para laki-laki. Di hari yang berbeda, Rena melamun teringat masa-masa ketika dirinya mendapat posisi sebagai ketua kelas dan merasa sangat bangga. Oga kemudian muncul dan membuyarkan lamunannya. Ia melihat laki-laki itu sibuk dengan tugas ketua kelasnya. Dari arah samping, Chizuru muncul dan tersenyum menyebalkan ke arahnya. Rena kesal dan menyangkal anggapan Arata bahwa senyum tersebut adalah senyum sapaan. Ia semakin kesal mengetahui Chizuru memanggil Oga dengan Kazu dan keduanya terlihat akrab. Saat istirahat di kantin, Onoya, Oga, dan Arata makan bersama. Oga mengomel karena remedi ketiga yang dilakukan Onoya dan Oga masih mendapat nilai jelek. Meski begitu, melihat Chizuru yang duduk menikmati makan siangnya sendirian. Oga berniat mengajak Chizuru bergabung dengan mereka sekaligus memintanya mengajari Onoya dan Arata. Namun saat menyadari Rena yang duduk tidak jauh dari Chizuru, Arata langsung menahannya. Dia tidak ingin hubungan kedua gadis itu malah semakin runyam. Sepulang sekolah, Arata mengirim pesan kepada Chizuru untuk bertanya apakah gadis itu tidak memiliki teman yang bisa diajaknya makan siang. Chizuru membenarkannya, namun dia memberitahu tidak lama lagi dia akan memiliki teman karena belakangan ia semakin dekat dengan Rena. Arata heran bagaimana Chizuru bisa menyimpulkan hubungannya dengan Rena seperti itu. Ia merasa Chizuru salah paham mengartikan situasi tersebut. Arata memikirkan Ryo yang juga selalu menyendiri dan menghubunginya. Ia meminta Ryo menemani Chizuru saat makan siang. Namun, Ryo menolak dan memberitahu alasannya menyendiri karena pekerjaan. Ia kemudian menyarankan Arata melakukan hal tersebut sendiri. Ryo memuji bagaimana Arata selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan berusaha membantu. Ia kemudian memberikan pandangan berbeda yang membuat Arata berpikir keputusannya untuk membantu mereka mungkin tidak tepat. Tetapi, Ryo meyakinkan Arata untuk menjalani real life dengan cara yang dianggapnya paling baik. Di hari yang berbeda pada bulan Mei, Arata memikirkan kehidupan real life-nya yang sudah berlangsung selama 1 bulan. Pikirannya dibuyarkan oleh lembar remedial yang diberikan Oga untuknya. Oga menyuruhnya mengerjakannya sendiri karena dia harus pergi rapat dengan Chizuru. Saat Chizuru mengajak Oga bergegas, ia menyadari Rena yang memperhatikannya dan berniat menyapanya dengan senyum. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, tiba-tiba Rena keluar kelas lebih dahulu bersama Tamarai. Di ruang olahraga, Rena dan Tamarai berlatih voli hingga larut. Nobu dan Aki datang untuk menjemput Tamarai pulang. Setelah ketiganya pergi, Rena mengungkapkan rasa irinya dengan Tamarai yang dikelilingi teman-teman masa kecilnya. Rena mengingat masa lalu saat kelas 1 bagaimana dirinya begitu dekat dengan Oga dan berjanji menjadi ketua kelas bersama. Meski sempat mendapat posisi tersebut selama beberapa saat, pada pemilihan berikutnya dia gagal mempertahankan posisi tersebut. Rena memukul bola dengan frustasi dan merasa marah dengan semua hal yang terjadi pada hidupnya. Ia membenci dirinya sendiri yang dianggapnya sangat payah. Beberapa saat kemudian,
Ketika Rena mengembalikan kunci ruang olahraga ke kantor, ia melihat Chizuru masih ada di sana. Merasa sangat marah dengan gadis itu, Rena berniat mengambil tas Chizuru dan membawanya pergi. Namun di ujung tangga, ia berpapasan dengan Arata yang menjelaskan dirinya sengaja pulang larut untuk belajar. Arata meminta Rena menemaninya mengantar kunci ruangan, bergegas pergi membawa tas Chizuru sebelum diketahui. Saat dia menuruni tangga, Arata mengenali tas yang dibawa Rena adalah milik Chizuru. Sehingga ia berusaha lari namun nyaris terjatuh dari tangga jika Arata tidak menangkapnya. Sayangnya, tubuh Arata juga tidak bisa menahan Rena lebih lama dan keduanya pun terjatuh. Saat itu, Chizuru yang baru saja keluar ruangan tidak bisa menemukan tasnya. Ia kemudian mendengar suara jatuh dan ketika pergi untuk mengecek, dia melihat Rena dan Arata yang tergeletak di lantai. Ketika Arata tersadar, ia berada di ruang UKS bersama Rena yang masih pingsan. Inukai mengetahui keduanya terjatuh dari tangga dan Arata mencoba menolong Rena. Ia memuji sikap Arata dan memberitahunya untuk berterima kasih kepada Chizuru karena gadis itu yang menolong keduanya. Saat Inukai pergi dari UKS, Arata memikirkan alasan Rena mengambil tas Chizuru. Ia kemudian teringat masa lalunya sebagai orang dewasa yang bekerja dan terlibat beberapa masalah. Arata menduga Rena mengambil tas Chizuru dengan tujuan untuk merundung gadis itu. Ketika Rena tersadar, Arata memberitahu apa yang terjadi dan menanyakan alasannya mencuri tas Chizuru. Rena menyangkalnya dan mengatakan ia hanya berniat menyembunyikan tas Chizuru di suatu tempat. Arata mengungkapkan Rena melakukan itu karena kesal tidak bisa mengalahkan Chizuru dan rasa cemburunya karena gadis itu dekat dengan Oga. Ia mencoba menasihati Rena, namun gadis itu malah mengamuk dan meluapkan emosinya hingga menangis. Arata menepuk kepala Rena dan memberitahu dia sudah berjuang keras dan memintanya untuk tidak merendahkan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, setelah Rena tenang, Arata menyinggung salah paham yang terjadi di antara keduanya. Ia menyarankan Rena untuk mengobrol dengan Chizuru dan memintanya tersenyum. Saat dalam perjalanan pulang, Arata bertemu Chizuru yang menunggunya untuk menanyakan alasan Rena mengambil tasnya. Chizuru mengungkapkan ia tidak bisa memikirkan alasan selain Rena mencoba mencuri tasnya. Arata berbohong dan memberitahu Rena membawa tas Chizuru karena menurutnya berbahaya meninggalkan tas di lorong sehingga dia berniat meletakkannya di tempat aman. Chizuru langsung merasa bersalah karena dirinya malah memikirkan hal buruk. Tetapi Arata teringat perkataan Rio dan memutuskan memberitahu yang sebenarnya bahwa Rena mengambil tas Chizuru untuk membuatnya kesulitan. Arata tidak yakin, namun ia menduga Rena iri karena Chizuru menjadi ketua kelas. Chizuru berniat memberikan pin ketua kelas kepada Rena karena mereka bisa berteman. Namun, Arata mengklaim itu bukan ide yang benar. Chizuru mengungkapkan ia ingin berteman dengan Rena, namun tidak tahu cara melakukannya. Untuk itu, dia memutuskan untuk menanyakannya langsung kepada Rena. Saat Arata berlalu pergi, ia merasa tidak benar meninggalkan Chizuru berhadapan dengan Rena sendirian. Namun, Rio menariknya dan bersembunyi mengawasi keduanya. Rena, yang baru keluar dari sekolah berhadapan dengan Chizuru. Ia mendengar hal yang diucapkan Chizuru tentang kejadian sebelumnya yang diketahui gadis itu dari Arata. Chizuru kemudian bertanya apakah Rena membencinya. Rena memutuskan meluapkan perasaannya dan mengaku bahwa ia membenci Chizuru. Ia juga benci karena Chizuru selalu memasang wajah dengan senyum menghina ke arahnya. Namun Chizuru bingung karena dirinya tidak pernah merasa menghina Rena. Saat melihat gadis itu tampak berpikir keras, Rena teringat kata-kata Arata dan meminta Chizuru tersenyum. Ia terkejut saat melihat senyum mengerikan itu lagi. Chizuru mengungkapkan dirinya mencoba tersenyum karena ingin berteman dengan Rena. Mendengar hal itu, Rena tertawa dan mendengar Chizuru mendengarkan kesulitannya berkomunikasi dengan benar sehingga menyulitkan orang lain. Saat Chizuru mengulurkan tangan untuk mengajaknya berteman, Rena pun langsung menyambutnya dengan senang hati. Rena juga meminta maaf atas perbuatan sebelumnya dan Chizuru menerima permintaan maaf tersebut sambil memamerkan senyum yang benar-benar tulus kepada Rena untuk pertama kali. Beberapa saat kemudian di apartemen, Rio menanyakan kesan Arata menjalani real life. Ia menebak Arata ingin segera merenung dan memperbaiki diri. Menyadari tebakan Rio tepat sasaran, Arata pun berteriak kesal.
Sementara itu di tempat berbeda, Chizuru mengingat saat dirinya menemukan Arata yang memeluk Rena ketika jatuh dari tangga. Ia mencari tahu tentang perasaan tidak nyaman yang dirasakannya di internet dan mendapat jawaban bahwa hal yang dirasakannya adalah cinta. Keesokan harinya saat terbangun, Oga menelponnya dan menanyakan apa yang akan dilakukan Arata di hari Minggu. Ia terkejut saat mengetahui Oga dan Onoya ternyata sudah berada di depan pintu apartemennya untuk belajar bersama. Menyadari keadaan berantakan apartemennya yang dipenuhi rokok dan kaleng minuman, Arata meminta waktu 10 menit untuk membereskannya. Beberapa saat kemudian setelah belajar, Arata mengeluh bosan dan mengobrolkan beberapa hal dengan Onoya dan Oga. Mereka mengomentari penampilan Oga dan menyarankannya untuk memiliki pacar. Onoya dan Arata mengklaim jika Oga memiliki pacar, mereka akan lulus remedial. Namun, Oga mengomeli bahasan tersebut dan memerintahkan keduanya lanjut belajar. Beberapa jam kemudian, Oga mengingatkan tentang UTS yang tidak lama lagi akan diadakan dan jika keduanya mendapat nilai merah, maka harus remedial. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan lingkaran remedial abadi, keduanya harus lulus di minggu ini. Saat itu, Arata melihat Onoya memeriksa kalendernya dan panik. Hal yang disembunyikannya diketahui, ia langsung mengambil kalender tersebut dan berpura-pura melemparnya untuk mengusir kecoa. Ponsel Oga kemudian berbunyi dan ia berniat menerima panggilan itu di balkon, namun mengingat di sana tempat Arata menyimpan sampah kaleng minumannya, ia langsung mencegahnya dan beralasan jemurannya belum kering. Tak lama kemudian, setelah panggilan berakhir, Oga memberitahu dirinya harus pergi untuk kerja paruh waktu di minimarket. Arata mendekati Oga dan memintanya mengajak pulang Onoya karena dia tidak nyaman hanya berduaan dengan gadis itu di kamar. Namun, laki-laki itu tidak peka dan malah pergi begitu aja. Setelahnya, Onoya menyinggung tentang tulisan wawancara kerja yang dilihatnya di kalender. Arata beralasan dirinya sedang mencari pekerjaan paruh waktu. Onoya bertanya apakah sebelumnya Arata pernah bekerja di minimarket dekat stasiun. Arata membenarkan dan menanyakan bagaimana Onoya mengetahuinya. Gadis itu melepas ikat rambut dan kacamatanya untuk membantu Arata mengingatnya. Namun, dia meminta maaf karena tetap tidak mengingatnya. Tiba-tiba, Onoya memberitahu bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Arata dan menggodanya untuk melakukan sesuatu dengannya. Arata panik karena Oyota semakin mendekat dan berusaha menyentuhnya. Gadis itu menanyakan apakah Arata sudah memiliki kekasih. Arata menyangkalnya, namun bayangan Chizuru malah muncul di kepalanya. Onoya semakin mendekat dan mencoba menciumnya. Arata berusaha melawan kehendaknya sebagai pria dewasa dan menahan bahu Onoya. Ia menolak melakukan apapun dengan Onoya dan meminta gadis itu menjaga dirinya. Saat itu, pintu terbuka dan Ryo masuk sambil menunjukkan kunci cadangan apartemen Arata. Onoya panik menyebut Ryo dan Arata sebagai pasangan kekasih. Namun ternyata Onoya hanya bersandiwara. Arata kemudian mengetahui Onoya adalah orang yang bekerja di real life seperti Ryo. Dan semua usaha yang dilakukan gadis itu tentang nilai ujian, makan bersama, remedial, pengakuan cinta dan hal lain adalah bagian dari pekerjaannya. Ryo memperingatkan Onoya untuk tidak ikut campur terlalu jauh dengan subjek penelitian. Arata juga mengetahui alasan Onoya selalu menggunakan ponselnya setiap mereka bersama adalah karena pesan teguran yang dikirim Ryo karena terlalu dekat dengannya. Ia kemudian menanyakan umur Onoya dan Ryo sebenarnya dan keduanya ternyata berada di umur yang sama dengan dirinya. Onoya mengungkapkan ia sengaja mengetes Arata karena di antara semua subjek terkadang ada yang memanfaatkannya sebagai peluang untuk bermain-main dengan para gadis SMA. Namun melihat bagaimana Arata bertindak dan menahan diri, Onoya menyatakan saat ini dirinya sudah mempercayai Arata. Ketika Onoya dan Ryo berlutut untuk meminta maaf kepada Arata, Ryo memikirkan hal lain dan meminta maaf di dalam hati karena yang mereka katakan tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Di masa lalu, Ryo menerima telepon dari subjek percobaan 001 yang menceritakan sesuatu dan meminta bantuan. Namun, Ryo mengingatkan masalah yang dihadapi 001 adalah sesuatu yang tak bisa diselesaikannya sendiri. Selain itu, tujuan real life adalah untuk memberinya pengalaman membuat keputusan sendiri dan mendewasakan subjek melalui pikiran dan tindakan. Jika dirinya ikut campur, maka eksperimen tersebut tidak akan berguna. Suatu hari, Ryo datang ke minimarket tempat Arata bekerja. Ia memperhatikan cara Arata bekerja dengan sangat teliti dan rajin,
Namun entah bagaimana, laki-laki itu masih tidak memiliki pekerjaan bagus. Saat membayar nasi kotak yang diambilnya, Rio sengaja meninggalkan dompetnya. Namun ketika dirinya baru mencapai pintu, Arata sudah memanggilnya untuk mengantarkan dompetnya yang terjatuh. Rio memuji sikap tanggap Arata dan membandingkan perbedaannya dengan subjek eksperimen 001. Saat itu, Onoya muncul dan menuduhnya ingin merebut Arata sebagai subjek eksperimen. Namun Arata memberitahu dia datang karena menerima perintah untuk memeriksa target subjek yang akan diteliti Onoya. Di hari yang berbeda, Rio menemui atasannya dan menerima omelan atas kekecewaannya terhadap subjek eksperimen 001. Ia mendengar atasannya mengeluh tentang 1 tahun penelitian Rio yang tak membuahkan hasil dan menyalahkannya karena tidak memberikan dukungan untuk subjek dengan benar. Rio kemudian mendatangi subjek eksperimen 001 untuk menyampaikan laporan hasil eksperimen selama 1 tahun. Ia meminta maaf karena berdasarkan hasil laporan, Real Life tidak bisa mencarikan pekerjaan untuknya. Dalam perjalanan pulang, Rio berpapasan dengan Onoya. Ia mengungkapkan kekecewaannya bagaimana Real Life menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan subjek, tetapi setelah dirinya menjauh dari 001, atasan malah menganggapnya kurang mendukung subjek. Onoya kemudian memberitahu keputusan untuk subjek eksperimen 002 Arata baru saja keluar dan asisten yang ditugaskan adalah Rio. Di hari berikutnya, Rio pergi untuk menemui Arata. Ia berpikir Onoya pasti dendam kepadanya karena subjek yang ingin didukungnya malah diberikan untuknya. Setelahnya, ia pergi ke rumah Onoya untuk mengantarkan beberapa barang dari laboratorium. Rio memberitahu dia sudah mendapatkan kontrak dengan Arata. Rio mengungkapkan kekhawatirannya karena objek 002 tidak memiliki masalah dengan kepribadian. Ia merasa orang seperti itu sebenarnya memiliki masalah yang sangat mendalam. Namun Onoya meyakini kali ini Rio dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Di hari yang berbeda, Rio menerima telepon dari Arata yang meminta bantuan untuk mengembalikannya menjadi dewasa karena sebelum memulai Real Life, dia harus mengundurkan diri di minimarket tempatnya bekerja. Rio kemudian pergi ke laboratorium menemui Amagase. Ia memberitahu dirinya memerlukan pil tambahan untuk subjek 002 dan menyerahkan formulir kepada pria tersebut. Amagase memeriksa formulir tersebut dan melihat Rio juga membutuhkan pil yang sama. Rupanya, dia yang saat itu berwujud pria 27 tahun tidak ingin mengungkap identitasnya yang akan menjadi teman sekelas Arata. Rio ingin membuat Arata terkejut saat melihat dirinya di sekolah. Selain itu, menurutnya jika Arata tahu asisten pendukungnya ada di kelas yang sama, maka dia tidak terlalu terbebani. Amagase memuji Rio dan memberitahu dia akan datang lagi besok untuk mengambil pil tersebut. Kembali ke masa kini, di sekolah Arata mengeluh karena nilai UTS-nya masih di bawah standar sehingga dirinya masih harus melakukan remedial. Sementara Onoya memutuskan berhenti berpura-pura bodoh dan terbebas dari remedial. Setelahnya, Arata diminta menemui Amatsu di ruang guru. Meski nilai UTS-nya di rapor tidak bisa dibilang baik, Amatsu memuji kegigihan Arata untuk berusaha lulus dalam remedial. Ketika Tamarai datang, Arata mendengar perbicaraan gadis itu dengan Amatsu. Rupanya, nilai UTS yang diperoleh Tamarai juga sama dengan nilainya, sehingga ia senang mengetahui gadis itu sebagai rekan remedialnya. Amatsu membahas turnamen voli yang akan diselenggarakan dan meminta Tamarai untuk membagi waktu untuk belajar sehingga dia bisa lulus dalam seminggu ke depan untuk remedial. Tamarai meyakinkan tentang turnamen voli adalah soal kerja sama tim. Namun Amatsu mengatakan selain percaya kepada tim, ia juga harus lebih percaya kepada dirinya sendiri dan meminta Tamarai tidak menyerahkan posisinya dengan mudah kepada orang lain. Setelah keluar dari ruang guru, Arata menyinggung tentang Tamarai yang tidak ikut remedial. Gadis itu membenarkan karena dirinya hanya mendapat 3 nilai merah. Namun jika UTS atau UAS nilainya pasti hancur. Tamarai mengungkapkan dirinya diterima di SMA tersebut karena beasiswa olahraga, sehingga dalam pelajaran akademis ia sedikit kesulitan. Beberapa saat kemudian, saat jam pulang sekolah, Arata melihat Chizuru dan memujinya karena saat ini dia sudah berteman dengan Rena dan Tamarai. Chizuru mengatakan semua itu berkat bantuan Arata. Ia kemudian bertanya apakah Onoya menyukai Oga. Tiba-tiba Arata tertawa dan menyangkalnya. Ia menawari Chizuru untuk pulang bersama sampai ke stasiun. Dengan malu-malu, Chizuru menerima tawaran tersebut.
Sementara itu, di ruang olahraga, anggota klub voli baru saja selesai latihan. Rena menanyakan apakah Tamarai masih akan tinggal, namun gadis itu memberitahu dia harus pulang karena perlu belajar untuk remedial. Tamarai berbisik dan memberitahu Onoya tidak menyukai Oga. Rena langsung panik dan menanyakan bagaimana Tamarai mengetahui hal tersebut. Tamarai memberitahu dia bertanya langsung kepada Arata. Saat Tamarai berada di luar sekolah, ia memikirkan ucapan Amatsu yang memberitahu bahwa turnamen voli yang akan diadakan tidak lama lagi adalah pertandingan berakhir di kelas 3. Tamarai memikirkan saat ini ia hanya bisa bermain dengan teman-teman klub volinya selama 3 minggu sehingga ia bertekad untuk menyelesaikan remedialnya dengan lebih cepat. Ketika menyadari hujan turun, Tamarai pergi ke ruang klub untuk mencari payung. Namun di depan pintu, ia mendengar teman-temannya membicarakan dirinya yang mendapat nilai merah dan harus mengikuti remedial. Tamarai mendengar bagaimana mereka membahas seolah keberatan karena seharusnya dengan nilai tersebut dirinya tidak diizinkan mengikuti turnamen. Namun karena kemampuannya, sekolahnya pun memberinya perlakuan khusus. Saat itu, Rena muncul dan Tamarai langsung bersembunyi. Rena yang juga mendengar pembicaraan murid-murid tersebut merasa kesal dan marah. Ia mengomel dan memberitahu kerja keras yang dilakukan Tamarai sampai-sampai kesulitan mengejar nilai akademis. Rena mengungkapkan, meski dirinya merasa iri dengan bakat yang dimiliki Tamarai, ia tetap menghormati karena usahanya. Murid-murid itu tidak berkutik dan memutuskan kabur. Sementara Tamarai yang mendengar pembelaan Rena menangis tanpa suara sambil mengucapkan terima kasih. Malam harinya, baik Arata dan Tamarai belajar sungguh-sungguh untuk mempersiapkan remedial. Di hari berikutnya, Inukai mengumumkan nilai remedial Tamarai dan Arata. Ia menyatakan Tamarai lulus, sementara Arata masih harus mengulang minggu depan. Saat Tamarai hendak pergi ke ruang olahraga untuk berlatih, Inukai menahannya dan memeriksa wajah Tamarai yang pucat. Namun, Tamarai meyakinkan dirinya baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, ketika latihan, Tamarai jatuh pingsan dan bola yang menggelinding secara tak sengaja bergerak ke arah Rena yang menyebabkannya terjatuh. Setelah tersadar, keduanya berada di UKS. Inukai memeriksa kaki Rena yang terkilir dan memperkirakan kondisinya akan pulih dalam 3 minggu. Saat di ruangan tersebut hanya tinggal mereka berdua, Tamarai meminta maaf atas apa yang terjadi dan meyakinkan Rena akan pulih lebih cepat sehingga tetap bisa mengikuti turnamen. Namun, Rena menepis harapan tersebut dan memberitahu meski dirinya tidak ikut di turnamen, tim tetap akan menang karena memiliki Tamarai. Rena terus melupakan kekesalannya dan mengucapkan kata-kata yang menyakiti Tamarai. Di luar sekolah, Nobu dan Aki melihat Tamara berlari dan memanggilnya. Aki menyadari sesuatu yang tidak beres dan mengejar gadis itu. Ketika mereka berdiri di hadapannya, Tamarai tidak bisa menahan tangisannya. Keesokan harinya, Tamarai mengajak Chizuru pergi ke kantin untuk makan. Setelah menempati salah satu meja, Chizuru mengomentari penampilan Tamarai yang terlihat berbeda. Ia menduga mata bengkak Tamarai disebabkan oleh sengatan lebah. Sementara itu, Rena pergi ke ruang guru menemui Amatsu. Ia memberitahu hasil pemeriksaan kakinya yang dinyatakan dokter akan sembuh dalam 2 minggu. Amatsu lega karena itu artinya Rena masih memiliki peluang untuk ikut turnamen. Namun Rena menolak karena merasa keberadaannya selama 2 minggu absen tanpa latihan hanya akan membuat tim kesulitan. Untuk itu, Rena mengungkapkan dirinya akan keluar dari klub voli. Saat jam pelajaran telah usai, di kelas hanya menyisakan Rena, Oga, dan Arata. Rena memberitahu dirinya perlu tinggal di kelas untuk mengerjakan sesuatu. Karena hari itu, Oga tidak ada jadwal shift kerja, ia juga memutuskan tinggal untuk mengerjakan PR sebelum pulang. Oga menyarankan Arata juga tinggal untuk mempersiapkan remedial, namun Arata menolak dan pulang lebih dulu. Beberapa saat kemudian, Rena kesal karena Oga tidak kunjung pulang. Ia tidak ingin laki-laki itu melihatnya berjalan pincang. Saat Rena pura-pura memberitahu pekerjaannya sudah selesai, Oga juga melakukan hal yang sama. Namun Rena menyarankan Oga pulang lebih dulu. Oga menolak dan mencoba membantu Rena berdiri. Gadis itu secara refleks mendorong Oga hingga jatuh dan menangis. Oga mengatakan dirinya tidak mungkin meninggalkan Rena begitu saja dan membiarkan gadis itu berpegangan pada pundaknya untuk membantunya berjalan. Saat sekolah libur, Arata memikirkan sesuatu yang janggal dengan hubungan teman-temannya di sekolah. Ia menerima pesan dari Chizuru yang mengungkapkan keinginannya curhat dan sudah berada di depan apartemennya. Arata panik dan langsung turun dari kasur untuk berganti pakaian sebelum membukakan pintu.
Setelah membiarkan gadis itu masuk dan duduk, Arata menanyakan hal yang ingin diceritakan Chizuru. Gadis itu mengungkapkan perasaan aneh yang dirasakan antara Rena dan Tamarai karena keduanya tiba-tiba saling menjauh dan tidak pernah saling mengobrol lagi. Arata memberitahu dia juga merasakan hal yang sama, namun tidak mengetahui penyebab kedua gadis itu saling menjauh. Arata memuji Chizuru yang saat ini mulai peka dengan kondisi sekitar. Gadis itu kemudian menceritakan kejadian saat di kelas 2 di mana seorang murid mengalami perundungan. Ia mencoba menolongnya, namun perundungan yang diterima murid itu semakin parah. Sehingga murid tersebut malah meminta Chizuru tidak ikut campur. Akhirnya, ia menuruti permintaan tersebut dan berpura-pura tidak melihatnya. Arata teringat kejadian di masa lalu saat senior di kantornya menerima perlakuan tidak menyenangkan. Ia yang dilanda emosi langsung mengajar para pengganggu. Namun seniornya malah memintanya tidak ikut campur dan bersikap seperti murid yang diceritakan Chizuru. Saat Chizuru menanyakan apa yang terjadi dengan seniornya, Arata tiba-tiba mencekik dirinya sendiri dan melihat Chizuru berubah menjadi seniornya. Ia langsung memeluk gadis itu dan meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Arata kemudian tersadar dan menyadari gadis yang dipeluknya adalah Chizuru. Ia langsung melepaskannya dan meminta maaf. Setelah berbicara selama beberapa saat, keduanya sepakat untuk melakukan sesuatu. Keesokan harinya di sekolah, Arata dan Chizuru menemui Tamarai dan menanyakan apa yang terjadi. Ketika Tamarai menceritakan kejadian di mana dirinya pingsan dan kaki Rena yang terkilir, Nobu dan Aki yang sedang mencari Tamarai mendengar pembicaraan tersebut. Aki langsung pergi untuk membawa Rena agar gadis itu mendengar apa yang dikatakan Tamarai. Tak lama kemudian, dari balik pintu, Rena mendengar cerita Tamarai yang berniat untuk tidak bermain voli di SMA. Tamarai menceritakan satu-satunya keahlian yang dimilikinya hanya olahraga, namun dengan kemampuan tersebut semua orang malah memusuhinya. Tamarai menceritakan bahwa dirinya kelas 1 dan bertemu dengan Rena. Ia berpikir, jika dirinya tidak terlalu menonjol dalam permainan, maka ia bisa lebih akrab dengan teman satu timnya. Saat selesai latihan, Rena muncul dan mengajaknya keluar dari ruang ganti klub. Tamarai terkejut karena Rena mengetahui kemampuan olahraganya semasa SMP. Ia memarahi Tamarai karena memiliki lemparan yang payah dan menyuruhnya mengulangnya. Ketika Tamarai bersungguh-sungguh dan melempar bola, Rena terpental jatuh. Namun, gadis itu malah tertawa dan mengetahui selama latihan Tamarai tidak melempar bola dengan sungguh-sungguh. Rena mengulurkan tangan dan memberitahu ia akan berlatih keras untuk menjadi lebih hebat agar mampu mengimbangi kemampuan Tamarai. Kembali ke masa kini, Tamarai mengungkapkan tanpa Rena dirinya tidak bisa merasakan kesenangan selama 3 tahun di tim. Ia sangat ingin mengikuti turnamen terakhir bersama Rena. Namun, mengingat hubungan mereka saat ini, Tamarai merasa hal itu tidak akan pernah terwujud. Chizuru mengungkapkan pertemanan Tamarai dan Rena sangat berharga. Ia menceritakan bagaimana dirinya yang selalu berpindah sekolah sehingga merasa tidak berguna jika membangun pertemanan. Ia mengakui persahabatan Tamarai dan Rena adalah sesuatu yang membuatnya merasa iri. Tamarai lega karena Chizuru dan Arata memberinya keberanian. Ia berniat menemui Rena dan memberitahu semuanya. Saat mereka membuka pintu, Rena dan yang lain panik karena mereka tertangkap basah. Saat Rena berlari pergi, Tamarai lega melihat kaki Rena sudah sembuh. Ia mencoba menghentikannya dan mengungkapkan keinginannya untuk melewati turnamen bersama Rena, namun Rena bersikeras menolak dan mengatakan ia sudah keluar dari klub. Pada hari turnamen, Rena juga tidak datang. Chizuru menanyakan alamat Rena dan berniat untuk menyeretnya. Ponsel Arata berbunyi menerima pesan dari Rio yang membuatnya terkejut karena dia mengirim alamat rumah Rena. Arata pun pergi bersama Chizuru dan meminta Oga memberinya kabar tentang jalannya pertandingan. Beberapa saat kemudian, setelah pintu rumah Rena dibuka, Chizuru memberitahu bahwa semua orang percaya Rena akan datang dan menunggunya. Namun, Rena tetap menyangkal dan mengatakan ia tidak pernah meminta semua orang mempercayainya. Chizuru melihat Rena yang sudah berpakaian lengkap dan mengetahui gadis itu sebenarnya berkeinginan pergi ke turnamen. Arata berniat menepuk kepala Rena untuk memberinya semangat, namun Chizuru malah memukul kepala Rena untuk menyadarkannya. Akhirnya, Rena menangis dan mengakui bahwa dia ingin bertanding. Namun karena tidak berlatih selama 2 minggu, Rena khawatir kehadirannya malah akan menjadi beban untuk tim. Saat itu, Oga menghubungi Arata dan memberitahu tim voli mereka kalah telak pada set pertama. Tak lama kemudian, Rena berada di sana dan bergabung ke lapangan.
Tamarai sangat senang begitu melihat Rena kembali. Bersama-sama dengan anggota tim, mereka bersemangat untuk melanjutkan set berikutnya. Meskipun pada akhirnya tetap kalah, namun Tamarai dan Rena senang karena pertandingan berjalan sangat menyenangkan. Mereka berdua berbaikan dan memeluk Chizuru untuk berterima kasih. Di hari berbeda, Arata menemui Rio dan mengajaknya bicara di luar kelas. Ia meminta Phil untuk berubah menjadi dewasa dan menjelaskan keperluannya berziarah ke makam seniornya. Rio menyarankan Arata pergi dengan penampilannya saat ini, namun Arata memberitahu akan sulit menjelaskan jika dia sampai bertemu mantan rekan kerjanya di sana. Rio mengungkapkan hal yang diingatnya tahun lalu saat mengawasi Arata, ia sempat khawatir Arata juga berniat bunuh diri. Bahkan, ia juga tahu selama beberapa waktu, Arata memiliki trauma dan tidak berani mengencangkan dasi. Akhirnya, Rio setuju memberinya pil dengan syarat dia juga harus ikut bersama Arata ke makam. Keesokan harinya di apartemen, Rio sudah membawa pil yang mereka butuhkan. Namun, karena efek mengantuk dari pil setelah meminumnya selama 1 jam, Rio meminta Arata membangunkannya saat mereka akan berangkat ke makam. Beberapa saat kemudian, setelah bersusah payah membangunkan Rio, keduanya akhirnya berada di kereta. Rio mengingat 4 bulan lalu saat dia dan Arata bertemu dalam penampilan dewasa. Arata tidak merasa waktu berlalu secepat itu dan tugasnya sebagai subjek eksperimen real life sudah sepertiga jalan. Rio menggoda Arata yang sedih karena tugasnya akan segera berakhir, namun Arata menyangkalnya dan mengingatkan ia setuju menjadi subjek eksperimen real life hanya demi jaminan hidup selama 1 tahun dan pekerjaan yang dijanjikan. Beberapa waktu berlalu, Arata dan Rio akhirnya tiba di makam Saiki. Rio khawatir karena Arata tidak bersuara sedikit pun. Arata kesal dan memberitahu ia sedang berdoa dan mencoba berbicara dengan Saiki. Ketika Arata memejamkan mata, ingatannya terbang mundur ke masa lalu saat dirinya berada di mobil bersama Saiki yang mengajaknya pergi bersama untuk merayakan kesuksesan pada pekerjaan pertama Arata. Meski pekerjaan yang mereka lakukan tidak mudah, Saiki selalu menikmatinya dan mendukungnya. Hingga pada suatu hari, suatu pekerjaan yang mereka kerjakan mengalami kendala. Arata yakin seseorang menyabotase karena ingin menjatuhkan Saiki. Ia berniat meluruskan masalah tersebut, namun Saiki menolak dan menghargai niat baik Arata. Saiki merasa Arata tidak terlalu ikut campur dan meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Akan tetapi, Arata merasa tidak benar jika dirinya tidak melakukan apapun. Ia memutuskan bertindak menuruti emosi yang malah membuat Saiki menerima perlakuan tidak menyenangkan. Kemudian pada suatu hari, Arata yang selalu mengira Saiki sebagai wanita tegar, menemukannya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di kantor. Setelah polisi melakukan penyelidikan, kasus tersebut diumumkan sebagai bunuh diri karena tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan. Arata mendengar karyawan-karyawan lain malah sibuk membahas orang yang akan menggantikan posisi Saiki. Ia juga mendengar bos mereka yang tidak terlihat berduka sedikit pun dan malah menyuruh semua karyawan kembali bekerja. Hal itu membuat Arata kesal dan mengamuk. Ia menyerahkan surat pengunduran dirinya dan tidak peduli dengan masa kerjanya yang baru 3 bulan. Bahkan, atasannya mengejeknya bernyali payah dan mengklaim dengan pengalaman kerjanya yang hanya 3 bulan akan selamanya tertera di resume sehingga ia akan kesulitan mencari pekerjaan. Arata mengatakan dirinya lebih baik kesulitan daripada harus membusuk di perusahaan tersebut. Namun, atasannya tidak menerima surat pengunduran dirinya dan menyatakan Arata lah yang dipecat. Setelah hari itu, Arata mulai ketakutan untuk berhubungan dengan orang lain dan tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan kehidupan sosialnya. Keesokan harinya dalam perjalanan ke sekolah, Arata melihat poster festival kembang api dan mendengar Chizuru menyapanya lebih dulu. Arata menyadari ikat rambut baru gadis itu dan diberitahu Rena dan Tamarai lah yang memberikannya sebagai ucapan terima kasih. Arata senang memikirkan banyak perubahan yang terjadi pada Chizuru. Tiba-tiba, Onoya datang memeluk lengan Arata yang membuat Chizuru kesal sehingga berjalan lebih dulu. Namun Rio kemudian datang dan membawa Onoya pergi sehingga Arata kembali berjalan bersama Chizuru. Arata menyadari panggilan Chizuru kepada Rio yang berbeda. Ia juga ingat gadis itu memanggil Oga dengan cara yang berbeda. Entah mengapa memikirkan hal tersebut membuat Arata tidak senang. Dia kemudian meminta Chizuru berhenti memanggilnya Kaizaki dan menyarankannya memanggil Arata. Saat gadis itu menyetujuinya, Arata merasa malu dengan perasaan senang yang dirasakannya.
Sesampainya di sekolah, Arata sangat senang memikirkan liburan musim panas yang akan segera datang. Namun kesenangannya hancur saat Oga memberitahu bahwa ia masih harus menyelesaikan remedialnya. 最始 Saat Amatsu masuk ke kelas, Oga dan Chizuru dipanggil ke depan kelas untuk mengembalikan pin ketua kelas sebagai tanda berakhirnya jabatan keduanya. Sepulang sekolah, Arata, Onoya, dan Rio berkumpul di apartemennya untuk minum-minum, sekaligus merayakan liburan musim panas. Rio memberitahu, meski dalam periode liburan, ia tetap diwajibkan mengawasi Arata, sehingga dia memintanya memberitahu jika ingin bepergian. Mereka kemudian membahas Oga yang masih belum menyadari perasaan Rena. Onoya menyarankan Rio menggoda Rena untuk membuat Oga cemburu. Namun Rio mempertanyakan bagaimana perasaan Oga yang sebenarnya. Ia mengingatkan baik dirinya, Onoya, dan Arata sudah dewasa dan sebaiknya tidak mempermainkan perasaan mereka. Di hari berikutnya, saat Arata pergi ke sekolah untuk mengerjakan remedial, Oga muncul untuk mengikuti ujian masuk universitas. Karena saat liburan kantin tidak buka, mereka membawa bekal untuk makan siang. Arata terkejut ketika mengetahui bekal yang dibawa Oga adalah masakannya sendiri. Ia kemudian teringat pembicaraannya dengan Rio dan mencoba menanyakan kehidupan percintaan Oga. Meski bingung ditanya seperti itu, Oga memberitahu dirinya belum pernah memiliki pacar. Namun dia mengaku pernah menolak seseorang. Arata mencoba bertanya sekali lagi siapa gadis yang disukainya. Dengan polos, Oga memberitahu ia menyukai semua perempuan di kelasnya. なんだよその答え頭どうなってんだ Arata kesal dengan jawaban yang diberikan Oga dan mencoba menjelaskan lebih lanjut. Mendengar semua ocehan Arata, Oga hanya bisa membayangkan Rena di dalam kepalanya. Arata mengingatkan, meski belajar itu penting, cinta juga tidak kalah penting. Mengingat saat itu adalah liburan musim panas terakhir Oga sebagai murid SMA, ia menyarankan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin jika tidak ingin menjadi Jonas saat dewasa. Arata kemudian sadar bahwa pernyataannya tersebut juga menyerang dirinya sendiri. Dengan malu-malu, Oga menanyakan apakah Arata sudah pernah berciuman. Arata memberitahu dengan bangga bahwa dia pernah melakukannya. Mendengar jawaban mengejutkan tersebut, Oga panik dan menyebut Arata mesum. Sore harinya dalam perjalanan pulang, mereka tidak sengaja melihat Rena dengan seorang pria yang dikenali Arata sebagai juniornya di kantor lama. Arata ingat jika kehidupan real life-nya terbongkar, seluruh ingatannya akan dihapus sehingga ia langsung mengajak Oga bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Tetapi saat melihat pria itu mencoba menangkap Rena yang hampir jatuh, Oga kesal dan bergegas ke sana. Oga kemudian mendengar penjelasan dari pria itu bahwa Rena hampir pingsan karena serangan panas. Pria itu berniat menawarkan tumpangan untuk mengantarnya pulang, namun ia memahami penolakan Rena karena tidak bisa menerima tumpangan dari pria yang tak dikenalnya. Arata yang mendengar penjelasan tersebut mengirimkan pesan kepada Oga dan memberitahu dirinya pulang lebih dulu. Setelahnya, Oga mengantar Rena sampai stasiun dan sepanjang perjalanan, ia menahan keinginannya untuk menggenggam tangan Rena. Malam harinya, Arata menerima pesan dari Oga yang memberitahu bahwa ia menyukai Rena. Keesokan harinya di kelas, Oga mengakui bahwa ia menyadari perasaannya saat mengantar Rena ke stasiun. Setelahnya, mereka berkumpul bersama Chizuru, Onoya, dan yang lain untuk membahas cara menyatakan cinta. Oga kemudian membulatkan tekadnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rena di Festival Kembang Api. Beberapa hari kemudian di festival musim panas semuanya sudah berkumpul dan Chizuru yang baru saja datang meminta maaf karena terlambat. Onoya menggandeng lengan Arata dan mengajaknya makan takoyaki. Sementara Tamarai mengajak Aki dan Nobu untuk pergi ke area permainan menyendok ikan emas, sedangkan Rena berjalan bersama Oga. Di sisi lain, Rio yang bersama Chizuru mengkhawatirkan kondisi gadis itu yang terlihat pucat. Chizuru memberitahu dirinya sedikit pusing karena tempat itu dipenuhi banyak orang. Untuk membantu gadis itu berjalan, Rio akhirnya menawarkan lengannya agar Chizuru berpegangan padanya. Saat itu, Arata yang berjalan beberapa jarak di depan menoleh dan melihat keduanya bergandengan. Ia bertanya-tanya apakah Rio memang menyukai gadis SMA, namun kemudian memikirkan kemungkinan Chizuru lah yang menyukai Rio. Sementara itu, Oga dan Rena berhenti di jembatan untuk menunggu kembang api. Oga memanggil Rena dan memberitahu bahwa ia menyukai gadis itu. Rena terkejut karena Oga mengungkapkan perasaannya di tengah keramaian. Ia hampir jatuh terdorong oleh orang-orang yang lewat, namun Oga meraih tangannya dan menahannya tetap berdiri. Akhirnya,
Rena juga mengakui bahwa ia menyukai Olga sejak kelas 1 dan dia ingin Olga menjadi pacarnya. Untuk sesaat, Olga terkejut karena Rena malah menembaknya lebih dulu. Ia kemudian meminta maaf karena tidak menyadari perasaan Rena dan perasaannya sendiri. Setelah saling mengungkapkan perasaan, Olga meminta izin untuk menggenggam tangan Rena dan gadis itu mengelurkan tangannya dengan senang hati. Sementara itu, Arata terjebak di tangga bersama Chizuru. Ia meyakini situasi tersebut adalah bagian dari ulah Rio. Karena area tersebut sangat padat, Arata menyarankan Chizuru untuk melihat kembang api dari tempat tersebut. Chizuru membahas bagaimana Arata sebagai murid baru namun dengan mudah menyesuaikan diri dan memiliki banyak teman. Arata juga memuji usaha yang dilakukan Chizuru karena saat ini dia sudah berubah dan mencoba berteman dengan orang-orang. Chizuru kemudian mengungkapkan ia sangat bersyukur bisa bertemu dengan Arata. Saat kembang api meledak menghiasi langit, Arata memikirkan ucapan Chizuru dan berterima kasih di dalam hati karena gadis itu sudah mensyukuri keberadaannya dan ia merasa hal tersebut sudah membuat kehidupan real life-nya menjadi berharga. Arata memberitahu, meski kembang api sangat indah, ia menganggap hal tersebut sangat menyedihkan karena keindahannya akan hilang dalam sekejap. Ia kemudian memikirkan bagaimana ungkapan tersebut sama seperti kehidupan real life-nya yang saat berakhir, seluruh kenangan indahnya akan dilupakan oleh orang-orang di sekitarnya seperti ilusi. Chizuru kemudian memikirkan semua hal yang telah dilaluinya sejak bertemu dengan Arata. Ia juga mengingat pertemuannya dengan Rio pertama kali yang menjadikannya subjek 001. Beberapa saat kemudian, setelah kembang api berakhir, mereka berkumpul dan mengetahui Olga dan Rena berhasil dalam hubungannya, semuanya pun memberinya selamat. Dalam perjalanan pulang, Arata mengantar Chizuru, namun karena jalanan yang sangat ramai, Chizuru nyaris pingsan sehingga Arata mengajaknya beristirahat di bangku taman. Saat itu, Arata memikirkan perasaannya kepada Chizuru, namun memikirkan kehidupan real life-nya akan berakhir, dia menahan diri untuk tidak mengungkapkannya. Meski begitu, Arata berjanji dia tidak akan melupakan Chizuru. Beberapa waktu kemudian, saat liburan musim panas telah usai, semuanya kembali ke sekolah. Arata memperhatikan teman-temannya dan memikirkan meski kehidupan real life-nya berakhir, dirinya akan terlupakan, ia bertekad untuk menikmati dan menjaganya dengan baik. Wah, ternyata anime ini sangat menginspirasi dan Minchan sendiri pun cukup suka ya sama ceritanya. Apalagi ternyata subjek 001 itu Chizuru. Mimin sempat ngira endingnya Arata bakal balik ke umur sebenarnya dan ketemu Chizuru dewasa. Tapi ya dengan ending yang ada pun Minchan cukup puas dan ngerasa udah pas. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu belum subscribe. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!